Legenda Petani Immortal episode 76. Fasilitas keseluruhan rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok cukup baik, dan Departemen Kebidanan dan Ginekologi adalah departemen unggulan rumah sakit tersebut. Saat melewati ruang persalinan umum yang digunakan banyak orang, Li Yunfei memperhatikan bahwa fasilitasnya bersih, higienis, berventilasi baik, dan terang. Ketika tiba di ruang persalinan perawatan khusus, lingkungannya bahkan lebih baik. Tidak heran kalau ginseng berusia seabad yang saya jual kepada kakak laki-laki Direktur Zhao sangat membantu saat itu. Dia benar-benar berusaha keras untuk membantu sekarang. Para perawat akan datang untuk mengumpulkan informasi identitas Anda nanti. Dan mereka juga akan membantu Anda dengan prosedur rawat inap. Sekarang kita semua memiliki asuransi kesehatan pedesaan, dengan tingkatan yang lengkap, sehingga proses penyelesaian dan penggantian biaya menjadi mudah. Hehe. Bibi, Kakak Li, kalian bisa tinggal di sini dan menemani istri kalian untuk pemeriksaan. Aku ada urusan lain, jadi aku akan pergi dan kembali bekerja. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya pada dokter yang bertugas atau meneleponku. Aku akan mengurusnya untuk kalian. Zhao Yanshou mengatur segala sesuatunya dengan teliti dan sangat antusias, membuat orang-orang merasa sangat nyaman. Sebelum Li Yunfei sempat mengungkapkan rasa terima kasihnya, ibunya berbicara lebih dulu Direktur Zhao. Terima kasih banyak. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan tanpa bantuan Anda. Menantu perempuan saya akan segera melahirkan, dan saya sangat khawatir ketika sampai di lobi rumah sakit. Tempat itu penuh dengan ibu hamil. Dan saya tahu akan sulit menemukan ruang bersalin. Saya sangat berterima kasih kepada Anda kali ini. Saya pasti akan mengundang Anda ke pesta pernikahan setelah bayi lahir. Melihat ibunya hendak membungkuk kepadanya, Zhao Yanshou segera melangkah maju untuk menghentikannya. Haha, ibu terlalu baik. Hubungan seperti apa yang saya miliki dengan Kakak Li? Terlalu banyak bicara akan terlalu formal. Namun, saya pasti akan menghadiri perayaan bulan purnama bayi ini. Lagi pula, sudah lama saya tidak bertemu Dr. Li, dan saya ingin mempelajari beberapa keahlian khususnya darinya. Setelah mendengar bahwa Direktur Zhao dan Li Chunqiu memiliki hubungan, Chen Xiuzi akhirnya merasa lega dan tidak terlalu gugup. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Kamu silakan beraktivitas. Maafkan aku karena telah membuatmu terjaga begitu lama. Melihat ibunya tidak memahami situasinya, Li Yunfei tidak repot-repot menjelaskan. Dia berpikir ini semua tentang interaksi sosial. Dan jika mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, semuanya akan beres. Direktur Zhao, terima kasih banyak atas ini. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa mendatang, beritahu saya saja. Meskipun ginseng berusia seabad sulit ditemukan, kakek saya mungkin masih memilikinya. Jika seorang tetua atau dermawan yang hampir meninggal membutuhkannya, saya dapat mencoba bertanya untuk Anda. Kata-kata Li Yunfei benar-benar menyentuh hati Zhao Yanshou. Meskipun Li Yunfei tidak sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan itu, bahkan kemungkinan terkecil pun membuat Zhao Yanshou sangat senang. Kata-kata Kakak Li sudah cukup. Oke, aku permisi dulu. Kita bisa tetap berhubungan lewat telepon kalau ada hal lain. Setelah mengantar Zhao Yanshou pergi, hanya Li Yunfei dan keluarganya yang berjumlah 3 orang yang tersisa di bangsal. Setelah mengganti pakaian istrinya dengan piyama dan membiarkannya menonton TV sambil bersandar di tempat tidur, Li Yunfei dan ibunya mulai merapikan bangsal, menyimpan barang-barang yang mereka bawa dari rumah. Lagi pula, istri saya akan tinggal di sini untuk sementara waktu setelah melahirkan. Setelah menyelesaikan semuanya, petugas keamanan masuk untuk melakukan pendaftaran dan membantu prosedur penerimaan. Kepala Departemen Kebidanan dan Ginekologi juga tiba. Beliau adalah wanita yang baik dan lembut berusia 50-an dengan rambut beruban. Mungkin karena Zhao Yanshou memiliki banyak pengaruh, Kepala Bagian Kebidanan dan Kandungan sangat baik hati. Setelah mendengarkan dan memeriksa Yang Yunu dengan saksama, ia memerintahkan beberapa tes yang diperlukan. Li Yunfei menemani istrinya ke rumah sakit, sementara ibunya, Chen Xiuzi, tetap berada di bangsal untuk beristirahat. Item pemeriksaan utama meliputi tes darah, USG Doppler warna, elektrokardiogram. Tidak banyak orang di ruang pemeriksaan Departemen Rawat Inap, tetapi seluruh proses pemeriksaan, ditambah antrean, memakan waktu beberapa jam, dan saat itu sudah waktu makan malam. Sesampainya di bangsal, Li Yunfei langsung bertanya, bagaimana dengan makan malam? Bu, Yunu, kalian mau makan apa? Ibu akan pergi ke restoran dekat pintu masuk untuk membelinya. Meskipun Yang Yunu tidak memiliki batasan diet, dia sedang hamil dan tidak bisa makan sembarang makanan. Hanya beberapa jenis makanan tertentu yang bisa dia makan. Sup ikan teri, dengan beberapa lauk yang menyegarkan, itu sudah cukup. Setelah mengatakan itu, Yang Yunu menatap ibunya lagi. Suami, kenapa kamu tidak mengajak ibu makan di luar? Itu akan menghemat waktumu untuk membungkus sisa makanan. Setelah selesai makan, kamu bisa membungkus makanan untuk kubawa pulang. Sang ibu sangat senang dengan perhatian menantunya. Ia menggelengkan kepala dan berkata, apa yang perlu dipermasalahkan di rumah sakit? Apa saja boleh asalkan mengenyangkan perut. Sayangku,
Pergilah beli sup ikan dan makanan untuk Yunu. Lihat camilan apa saja yang tersedia di dekat rumah sakit dan belikan untukku. Cepat pulang, jangan biarkan Yunu dan bayi di dalam kandungannya kelaparan. Li Yunfei tahu bahwa dia dan ibunya bukanlah orang yang pilih-pilih makanan. Mereka terbiasa dengan kesulitan dan akan makan apa saja asalkan bersih dan higienis. Tetapi istrinya dan bayi dalam kandungannya jelas tidak bisa makan sembarang makanan. Apakah sup ikan gabus dari luar aman untuk diminum? Semua ikan di sana dibudidayakan dengan antibiotik dan pakan yang tidak sehat. Penampilannya bagus, tetapi rasanya benar-benar mengerikan. Bagaimana mungkin istri saya, yang terbiasa makan makanan dari King Yu Farm, bisa memakannya? Jadi Li Yunfei berpikir apakah ia harus pergi keluar dan mencari restoran untuk menggunakan dapur mereka untuk memasak. Lagi pula, ia memiliki berbagai macam bahan spiritual di ruang kecilnya sendiri. Jadi meskipun harus mengeluarkan sedikit lebih banyak uang, ia merasa lebih nyaman memasak untuk dirinya sendiri. Dengan pemikiran itu, Li Yunfei meninggalkan rumah sakit. Terdapat banyak restoran kecil di sekitar rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi setelah melihat-lihat, semuanya terlalu ramai. Bahkan jika Li Yunfei bersedia membayar, tidak ada yang mau meminjamkan dapur mereka. Mereka bahkan hampir tidak bisa membiarkannya memasak sup ikan. Dan itu pun harus dimasak dengan api besar dalam waktu 15 menit. Bagaimana mungkin kamu bisa membuat sup ikan dengan bahan itu? Tak berdaya, Li Yunfei tidak punya pilihan selain berkendara ke tempat yang lebih jauh. Dalam perjalanan, ia juga bisa menyiapkan bahan-bahan spiritual untuk ruangan kecilnya terlebih dahulu, agar terhindar dari keramaian di restoran. Saat Li Yunfei menyalakan mobil dan mengeluarkan bahan-bahan, ia diinterupsi oleh panggilan telepon sebelum sempat bergerak maju. Hah, jadi Wang Chao? Li Yunfei sedikit terkejut ketika melihat nomor penelepon di ponselnya. Aku sudah lama tidak berhubungan dengan orang ini sejak dia membawa batu giok mentah yang dia bantu ke Hong Kong dan menghasilkan uang. Aku penasaran bagaimana kabarnya. Insiden penyelundupan giok terakhir benar-benar menghancurkan Wang Chao. Dia hampir kehilangan nyawanya, dan semua modalnya lenyap begitu saja. Dia berubah dari anak orang kaya raya menjadi pecundang yang bahkan tidak berani masuk klub. Namun, pria ini memiliki latar belakang yang mengerikan. Uangnya sendiri hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan kekayaan keluarganya. Namun, Wang Chao enggan bergantung pada para tetua, karena takut terjebak dalam bisnis keluarga dan tidak bisa melarikan diri seumur hidup. Demi apa yang disebut kebebasan, ia membuat dirinya sengsara sesuatu yang kebanyakan orang tidak bisa mengerti. Begitu sambungan telepon terhubung, Wang Chao mengeluh, "Kakak, akhirnya kau menjawab telepon. Aku meneleponmu 2 minggu lalu, tapi teleponmu selalu tidak aktif." 2 minggu lalu. Saya masih di gunung dan belum keluar, jadi akan aneh jika ponsel saya masih aktif. Sayang sekali. Aku ada urusan di pegunungan beberapa minggu yang lalu. Jadi, di mana kamu baru-baru ini mendapatkan banyak uang? Mau mentraktirku sesuatu yang menyenangkan? Terima kasih kepadamu, saudaraku. Aku menggunakan lebih dari 1 miliar yuan yang kau sponsori untuk melakukan investasi kecil. Aku berinvestasi di sebuah pulau kecil di Laut Cina Selatan untuk pengembangan pariwisata. Semuanya hampir siap, tinggal menunggu pembukaan resminya. Kami bergerak di industri pariwisata kelas atas, menyediakan layanan satu atap untuk makan, minum, dan hiburan. Impianku saat ini adalah menciptakan Maladewa di Cina. Aku menghubungimu beberapa waktu lalu karena aku ingin kau datang dan memeriksa tempatku. Mendengar kata-kata Wang Chao, Li Yunfei akhirnya merasa jauh lebih tenang, menyadari bahwa dia tidak menyia-nyiakan lebih dari 1 miliar yuan dari penjualan giok. Sekarang, dengan investasinya di bidang pariwisata pulau, dia bisa dianggap telah bangkit kembali. Maladewa, omong kosong. Kau benar-benar meminta banyak uang. Tapi untuk pengembangan pulau, beberapa miliar mungkin tidak cukup, kan? Li Yunfei tahu bahwa pulau-pulau di Tiongkok tidak boleh dibeli atau dijual, tetapi menyewakannya melalui pengembangan dan pembangunan adalah hal yang memungkinkan. Namun, aturan dan regulasi yang terlibat cukup kompleks, dan Anda tidak mungkin melakukannya tanpa koneksi, uang, dan kekuasaan yang sesuai. Namun, ini bukanlah masalah yang tidak dapat dipecahkan bagi Wang Chao. Dengan latar belakang keluarganya, selama alasannya sah dan koneksi yang diperlukan terjalin, apapun mungkin terjadi jika ia ingin mengembangkan sebuah pulau kecil. Uang itu sebenarnya tidak cukup, jadi saya meminjam lebih banyak dari rumah. Mereka melihat bahwa rencana investasi saya bagus dan membantu saya dengan prosedur resmi. Sekarang saya memiliki semua hak pengelolaan. Mari kita lihat apakah saya bisa menghasilkan sesuatu yang menarik. Ini juga merupakan ujian dari keluarga saya. Meskipun Wang Chao tidak menjelaskan secara rinci, hanya menyebutkan adanya investasi, Li Yunfei dapat menduga bahwa para tetua pasti telah menggunakan banyak koneksi untuk dapat mengontrak pengembangan pariwisata pulau tersebut. Aku belum pernah ke Laut Cina Selatan. Kapan kamu akan memesankan paket wisata pulau 7 hari untukku dengan tiket pesawat pulang pergi? Bayiku akan segera lahir, jadi aku tidak perlu kamu datang sendiri untuk mengantarkan uang hadiahnya.
Aku bisa membawa seluruh keluargaku untuk mengambilnya. Setelah mendengar kabar bahwa Wang Chao baik-baik saja, Li Yunfei akhirnya merasa ingin bercanda dengannya. Namun, yang mengejutkan Li Yunfei, jawaban Wang Chao sama sekali tidak terduga. Sial, kalau kau bicara seperti itu, kau mempermalukan dirimu sendiri. Dulu, dengan menggunakan batu giok mentahmu dan idemu, kita bertukar lebih dari 1 miliar di Hong Kong, dan kau bahkan tidak menyebutkan surat utang. Saat itu aku berpikir, inilah persahabatan sejati di saat susah. Jika aku berhasil mengubah hidupku, aku pasti akan menjunjung tinggi persaudaraan ini. Saya menelepon Anda 2 minggu lalu untuk meminta Anda datang dan menandatangani kontrak. Pulau ini dibangun dengan uang Anda. Meskipun keluarga saya banyak membantu, pada akhirnya, Anda praktis setengah pemilik pulau ini. 49% saham adalah milikmu. Jika aku memberimu terlalu sedikit, aku akan merasa tidak enak. Jika aku memberimu terlalu banyak, aku juga akan merasa tidak enak. Haha, cukup sudah omong kosong sentimental ini. Datanglah dan tanda tangani. Bubuhkan sidik jarimu, dan tinggalkan tanda tanganmu kapanpun kamu luang. Li Yunfei tidak bereaksi untuk waktu yang lama setelah suara Wang Chao terdengar di telepon. Dia hanya berdiri di sana sambil memegang telepon, benar-benar linglung. Sialan, setidaknya orang ini punya niat baik, dia tidak membantuku tanpa alasan. Dan sekarang aku tiba-tiba menjadi petani yang setengah pemilik pulau? Sungguh kejutan yang menyenangkan. Li Yunfei merasa ini membuktikan pepatah lama orang baik akan mendapatkan balasannya. Sekembalinya ke Myanmar, Li Yunfei merasa sedikit bersalah karena menyimpan sendiri bertruk-truk batu giok mentah itu. Ia melepaskan para kaki tangannya yang licik, tetapi ia menganggap Wang Chao sebagai teman yang dapat dipercaya. Jadi ia memberinya sekitar selusin batu giok mentah untuk membantunya mengganti kerugiannya. Apa yang awalnya merupakan donasi sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun, secara tak terduga membuahkan hasil. Dan dengan bayi yang akan segera lahir, ini benar-benar perayaan ganda. Li Yunfei sangat gembira di dalam hatinya. Tetapi ia tetap tenang di luar Hei, bukan aku yang pelit padamu, tapi kaulah yang pelit padaku sekarang. Batu giok mentah yang kuberikan padamu waktu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 49% saham pulau ini. Kata-kata Li Yunfei benar adanya. Sekalipun sejumlah batu giok mentah itu melewati jalur keluarga Qin dan terjual lebih dari 1 miliar yuan, bagaimana mungkin 1 miliar yuan bisa mencukupi kebutuhan sebuah pulau utuh? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Seberapapun besar koneksi atau pengaruh yang Anda miliki, Anda bisa menggelontorkan miliaran dan tetap tidak akan melihat secercah pun pulau itu. Hanya karena Wang Chao memiliki latar belakang keluarga yang kuat, ia mampu menggunakan miliaran untuk menciptakan sebuah pulau. Menghadapi sikap menghindar Li Yunfei, Wang Chao berkata dengan kesal, kalau begitu katakan padaku, tanpa miliaran yang kau danai untukku, apa yang akan kumiliki sekarang? Tidak ada apa-apa. Dulu aku benar-benar diperlakukan tidak adil oleh si bajingan tua si Mazhao. Kalau bukan karena kau membantuku, aku pasti sudah kembali ke perusahaan lamaku dan duduk di kantor sepanjang hari. Aku pasti akan mengerjakan dokumen sepanjang hari, dengan kepala penuh grafik data. Hidupku pasti akan hancur. Jadi, jangan menolak, nak. Kita sudah minum bersama, berkelahi bersama, dan praktis seperti saudara yang bahkan pernah berperang bersama. Aku masih memegang kendali atas 49% saham. Lagi pula aku memulai dengan uangmu, jadi kau bisa mengambil setengahnya tanpa merasa bersalah. Justru aku yang sedikit malu. Wang Chao sudah banyak bicara. Jika dia terus membuat alasan, dia pasti akan tampak tidak tulus. Hehe, aku tidak pernah menyangka akan menjadi investor malaikat legendaris. Aku hanya menanamkan uang ke dalam investasi dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Dalam sekejap mata, aku bahkan mendapatkan setengah pulau. Tidak heran para pelaku keuangan itu menghasilkan uang begitu cepat. Sekarang saya mengerti. Li Yunfei hampir lupa waktu saat mengobrol dengan Wang Chao. Setengah jam kemudian, dia menjelaskan situasinya kepada Wang Chao, menyebutkan bahwa dia masih perlu membawakan makan siang untuk istri dan ibunya. Lalu keduanya menutup telepon. Adapun kapan Li Yunfei akan pergi ke pulau untuk bertemu dengan Wang Chao, waktunya masih belum pasti. Paling tidak, dia harus menunggu sampai anak itu lahir, Yuenu keluar dari rumah sakit, dan perayaan 1 bulan anak itu diadakan sebelum dia bisa memiliki waktu luang. Bahkan setelah menutup telepon, Li Yunfei masih belum bisa tenang setelah menjadi pemilik pulau itu. Namun, karena mengira ibu dan istrinya masih lapar, ia segera mengemudi untuk mencari restoran kecil. Akhirnya ia menemukan sebuah restoran kecil yang tenang agak jauh dari rumah sakit. Ia memarkir mobilnya, mengambil bahan-bahan dan air mata air yang telah ia bawa dari tempat tinggalnya yang kecil, meminjam dapur dari pemilik restoran, dan memasak untuk istri dan ibunya. Restoran kecil itu sedang tidak berjalan dengan baik, tetapi Li Yunfei memberinya 100 yuan, dan itu menyelesaikan semuanya. Pemiliknya, yang sangat gembira, bahkan menawarkan untuk mencuci dan memotong sayuran untuknya, dan memberitahunya di mana bumbu-bumbunya berada pelayanannya sempurna.
Butuh sekitar 30 atau 40 menit dari saat meninggalkan rumah hingga memasak, yang menurut Li Yunfei juga agak lambat. Saat dia kembali ke bangsal kebidanan dan ginekologi rumah sakit, hari sudah gelap. Ibu dan anak itu sedang menonton TV bersama. Tampaknya itu adalah acara variety show di mana beberapa bintang besar bertarung dan melakukan berbagai tugas di berbagai tempat indah. Acara itu membuat sang istri dan ibu tertawa tanpa henti. Pemandangan di luar negeri sangat indah. Lihat betapa birunya laut, dan langitnya sama jernihnya dengan kota Qinglong kita. Chen Xiuzi bahkan tidak menyadari putranya kembali. Sambil menunjuk ke pemandangan laut tempat beberapa selebriti muncul di TV, dia tak kuasa menahan desahan. Mata Yang Yunu berbinar saat ia menatap layar televisi dengan saksama Bali sangat indah. Jauh lebih indah daripada Pulau Hainan saat aku dan suamiku berbulan madu. Tentu saja, mungkin juga itu hanya karena penampilannya di TV. Melihat itu, Li Yunfei melirik TV dan berpikir, "Ceka, ini cuma Bali. Aku seorang Taipan yang sekarang memiliki pulau pribadi, meskipun aku tidak tahu sudah berapa tahun aku menyewanya." Secara logis, mengingat mata Wang Chao yang tajam, pemandangan di pulau itu mungkin tidak akan menarik perhatiannya kecuali jika memiliki sesuatu yang unik. Jika aku memberitahu ibuku dan UNU bahwa aku menghabiskan lebih dari 1 miliar yuan untuk membantu seorang teman membeli properti. Yah, tempatnya tidak terlalu besar, hanya sebuah pulau terpencil. Tidak ada yang istimewa, tetapi langit biru, laut biru jernih, dan pantai berpasir putihnya jelas sebanding dengan Bali. Bukankah kau dengar Wang Chao mengatakan bahwa dia terlibat dalam pengembangan sumber daya pariwisata mutakhir, dengan tujuan menciptakan Maladewanya Cina? Karena dia berani membual seperti itu, bahkan jika pulaunya tidak terlalu besar, pemandangannya seharusnya tidak terlalu buruk, kan? Pasti ada bunga, pohon, dan sebagainya, kan? Pulau itu tidak mungkin seluruhnya terbuat dari batu. Jika dia mengatakan itu dengan lantang, ibunya mungkin akan langsung mengira dia sudah gila. Bahkan jika UNU percaya pada dirinya sendiri, dia mungkin harus meraba kepalanya untuk memastikan apakah dia demam. Lagi pula, keluarganya tidak tahu berapa banyak uang yang dimiliki Li Yunfei, dan Li Yunfei sendiri sebenarnya tidak tahu jumlah pastinya, karena sebagian besar kekayaannya terdiri dari barang-barang mewah. Benda-benda seperti giok mentah, giok kunlun, dan tanaman obat berusia berabad-abad masih dapat diukur dalam bentuk uang. Adapun hal-hal seperti jade marrow liquid, itu adalah harta karun tak ternilai yang tidak dapat diukur dengan uang, dan bahkan tidak dapat dipublikasikan. Li Yunfei merasa puas untuk sementara waktu, hanya memikirkan untuk mengajak istri dan anaknya berlibur untuk menghindari cuaca dingin setelah anak mereka lahir. Pulau-pulau di Laut Cina Selatan pada bulan November dan Desember masih sangat hangat. Makanannya sudah siap, berhentilah menonton TV dan ayo makan. Mengusir lamunannya, Li Yunfei membawa makanan itu ke arah ibunya dan UNU, yang kemudian menyadari kepulangannya. "Kenapa kamu lama sekali?" UNU kelaparan, dan bayi di dalam perutnya pasti lebih lapar. "Baiklah, kita tunda dulu untuk hari ini. Aku akan pergi membeli makanan mulai besok." Ketika sang ibu melihat anaknya kembali begitu lambat, ia segera mengungkapkan ketidakpuasannya, khawatir bayi yang belum lahir akan kelaparan. Li Yunfei hanya bisa menghela napas kesal. Dia sudah berusaha keras, mencari restoran kecil dan memasak dengan bahan-bahan spiritual, bersusah payah menyiapkan makanan, hanya untuk mendapati bahwa semua usahanya sia-sia. Li Yunfei hanya ingin berteriak, "Ibu tersayang, tahukah ibu berapa banyak air mata air angkasa yang kutuangkan ke dalam sup ikan hitamku?" Jika kakek dan kakek San melihat ini, mereka mungkin akan patah hati. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Hal-hal ini mustahil untuk dijelaskan, jadi Li Yunfei hanya bisa menderita dalam diam. Keluarga yang terdiri dari 3 orang itu menikmati makan malam yang lezat, dan meskipun Li Yunfei terlalu lama membeli makanan, kualitas makanannya patut dipuji. Chen Xiuzi berkata, "Meskipun butuh waktu lama, makanannya enak sekali dan patut dipuji. Kalian berdua istirahat, ibu akan mencuci kotak bekal." Ibunya tidak bisa membedakan apapun dari makanan itu, tetapi Yang Yunu segera menyadari bahwa hidangan tersebut memiliki cita rasa unik, cita rasa yang hanya muncul ketika Li Yunfei memasak. Saat ibunya pergi mencuci piring, Yang Yunu cemberut dan mencium Li Yunfei. "Sayang, ibu minta maaf kamu harus repot-repot. Kamu sibuk sekali dan masih dimarahi ibu. Hehe, kamu masak sendiri ya? Rasanya persis seperti sup ikan hitam yang kita makan terakhir kali, dan tumisannya juga enak sekali. Pasti dari kebun kita. Tapi kamu pinjam dapurnya dari mana?" Mendengar pengertian dan pujian Yang Yunu, Li Yunfei hampir terharu hingga menangis. Hidup pengertian. Memanfaatkan suasana hangat itu, ia meringkuk di pelukan istrinya untuk mencari kenyamanan, lalu melebih-lebihkan ceritanya, membuatnya terdengar seolah-olah ia telah melalui banyak kesulitan untuk mencari restoran dan meminjam dapur, hampir sama sulitnya dengan Long March Tentara Merah sejauh 25.000 li. Yang Yunu merasa bahagia saat melihat suaminya bertingkah konyol dan menggemaskan. Ia dengan lembut mengusap kepala Li Yunfei dan berkata seolah sedang menenangkan bayi. "Kamu sudah bekerja keras, sayang. Kamu sudah melakukan banyak hal dan kamu telah diperlakukan tidak adil. Oke,
Jangan menangis. Biarkan aku memelukmu. Suara yang manis dan genit, ditambah dengan sentuhan lembut jari-jari yang Yunu di lehernya, mengirimkan gelombang adrenalin ke seluruh tubuh Li Yunfei. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melakukan itu dengan Yunu, aku jadi mudah terangsang. Ketika Chen Xiuzi kembali setelah mencuci piring, dia melihat putra dan menantunya bermesraan dan langsung menggoda mereka, mengatakan bahwa mereka berdua tidak tahu malu, bermesraan di depan umum saat mereka berada di rumah sakit. Li Yunfei sangat terkesan dengan ibunya. Lihatlah semangat dan rasa moralitasnya di depan umum. Ia bahkan tahu bagaimana menjaga citranya di depan publik. Tampaknya setelah Li Jiashai mendapatkan akses internet, televisi online multisaluran telah sangat meningkatkan pengetahuan ibunya. Setelah bermain-main di bangsal sebentar, waktu sudah hampir pukul 9 malam, jadi Li Yunfei memutuskan untuk membawa ibunya pulang untuk beristirahat. Bu, hanya ada satu tempat tidur untuk pasien di bangsal. Bagaimana kalau ibu mengantar ibu pulang? Ibu bisa datang dan menemani Yunu malam ini. Jika ibu ingin datang besok, suruh Hudahai mengantar ibu. Jangan khawatir merepotkannya, dia selalu luang di lokasi konstruksi. Mendengar itu, sikap Chen Xiuzi jelas negatif. Dia hanya duduk di depan dan tidak menunjukkan niat untuk bangun. Jika kau ingin pulang, silakan pulang. Aku tidak akan pergi. Dengan sikapmu yang ceroboh, bagaimana aku bisa mempercayaimu untuk menjaga Yunu? Ini saatnya ibu mertua pamer. Hehe, bukankah ini saatnya suami pamer? Li Yunfei tertawa. Ibu Chen Xiuzi bersikeras, baiklah, pulanglah saat ibu menyuruhmu. Ibu akan menemanimu malam ini. Setelah Yunu melahirkan dan tidak ada masalah besar, kamu bisa pamer lagi. Melihat sikap ibunya, Li Yunfei tahu bahwa dia tidak bisa menentang keinginannya. Karena tidak ada pilihan lain, dia harus berkompromi. Kalau begitu kita semua akan tinggal di sini. Aku akan berbaring di samping tempat tidur malam ini. Jika itu tidak berhasil, aku akan meminta kursi kepada perawat. Atau mungkin kita bisa mencari hotel untuk menginap? Sebenarnya, Chen Xiuzi tidak ingin putranya bekerja terlalu keras. Ia selalu merasa bahwa ia memiliki energi untuk tidak hanya mengurus menantunya, tetapi juga untuk meringankan beban putranya. Ini adalah ciri umum banyak ibu Tionghoa. Ketika mereka melakukan ini, mereka seringkali tidak mempertimbangkan perasaan pasangan muda tersebut. Jika yang Yunu lebih peka, dia mungkin sudah marah sejak lama. Karena wanita mana yang tidak ingin suaminya berada di sisinya saat melahirkan? Chen Xiuzi, sebagai wanita pedesaan generasi tua, tidak terlalu memikirkannya dan melanjutkan, kita semua keluarga, tidak perlu formalitas. Pulang saja kalau kami suruh. Aku sudah bilang aku akan menemani Yunu malam ini. Lagi pula, ayah dan nenekmu ingin mengunjungi Yunu besok, kan? Kamu bisa mengantar mereka nanti, jadi kamu tidak perlu perjalanan lagi. Mendengar itu, Yang Yunu, meskipun agak enggan, hanya bisa berkata, suami, dengarkan saja perintah ibumu. Kamu belum beristirahat dengan cukup beberapa hari terakhir ini, begadang untuk memeriksa tambah ikan dan menambah bibit ikan, serta menjamu tamu. Kamu pasti kelelahan. Pulanglah malam ini untuk memulihkan energimu agar saat bayi kita lahir, bayi itu bisa melihat ayah yang paling energik. Lagi pula, dengan fisik dan kemampuanku, masalah apa yang mungkin timbul? Melihat ibu dan istrinya telah bergabung, Li Yunfei benar-benar bingung. Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus kembali saja. Besok pagi, aku akan bertanya siapa saja di keluarga yang ingin datang, dan kita akan menjemput mereka semua bersama-sama. Itu akan menghemat banyak waktu dan tenaga. Aku tidak tahu tentang yang lain, tapi kakak iparku, Yang Yudie, mungkin akan sangat ingin datang. Baiklah kalau begitu, Bu, hati-hati malam ini. Jika terjadi keadaan darurat, tekan saja tombol di dekat tempat tidur ini, dan perawat akan segera datang. Li Yunfei masih sangat khawatir dan memberikan beberapa instruksi sebelum pergi. Chen Xiuzi tersenyum tak berdaya. Aku tahu, kau tak pernah berhenti khawatir. Ibumu tidak sebodoh itu. Lihat, masih ada Yunu. Bahkan saat akan melahirkan, dia masih sangat sadar. Benar, sepertinya ibu dan aku tidak tahu apa-apa. Sebaiknya kau pulang dan beristirahat, kata Yang Yunu juga. Baiklah, aku benar-benar pergi sekarang. Hubungi aku jika terjadi sesuatu. Melihat kedua wanita itu mulai tidak sabar, Li Yunfei tersenyum kecut dan menutup pintu bangsal. Bukan berarti Li Yunfei cerewet, kalau menyangkut keluarganya, dia selalu punya kekhawatiran yang tak ada habisnya. Chen Xiuzi ingin Li Yunfei pulang dan beristirahat, itu karena kepeduliannya terhadap putranya. Namun, Li Yunfei merasa khawatir dan tentu saja prihatin terhadap istrinya. Namun menurut diagnosis kakeknya siang itu, Yunu bisa melahirkan kapan saja. Jadi bagaimana mungkin Li Yunfei tidak merasa tenang? Jadi, untuk menenangkan Chen Xiuzi, Li Yunfei setuju untuk kembali beristirahat adalah satu hal. Tetapi kemana dia akan pergi setelah meninggalkan bangsal adalah masalah lain sama sekali. Setelah meninggalkan rumah sakit, Li Yunfei tidak pulang dengan mobil, melainkan berjalan kaki keluar rumah sakit, berniat mencari hotel untuk menginap semalaman.
karena takut sesuatu akan terjadi di malam hari. Ketika Li Yunfei keluar mencari restoran di siang hari, ia melihat beberapa hotel kecil di seberang rumah sakit. Ia secara acak memilih sebuah hotel yang tampak bagus, melakukan check-in, dan masuk ke dalam. Hotel kecil itu hanya berjarak sekitar 20 meter dari gerbang rumah sakit. Jarak ini memungkinkan respons cepat terhadap keadaan darurat apapun dan juga menunjukkan bahwa hal itu tidak mengecewakan perhatian ibunya, Chen Xiuzi. Setelah memasuki kamar dan membersihkan diri, ia memastikan teleponnya berdering dengan volume maksimal sebelum berbaring di tempat tidur. Barulah kemudian ia merasa tenang dan berbaring di tempat tidur. Jiwanya memasuki ruangan kecil itu. Begitu melihat kedatangan Li Yunfei, kedua anak elang Girfalcon itu terbang ke arahnya. Setelah beberapa hari pelatihan, kedua anak kecil itu sudah akrab dengan Li Yunfei. Namun, dengan tingkat kecerdasan mereka saat ini, mereka belum memiliki mentalitas tuan pelayan. Mereka hanya tahu bahwa makhluk aneh ini sangat kuat dan bahwa ibu dan ayah mereka takut padanya. Namun, jika kamu lebih sering bermain dengannya, dia akan memberimu ikan kecil yang lezat untuk dimakan. Entah karena ia telah menghabiskan terlalu banyak waktu dengan kedua Girfalcon muda itu, atau karena UNU akan melahirkan, yang menyebabkan pengaruh bawah sadar, Li Yunfei tiba-tiba memutuskan untuk memanggil Ertuzi hari ini untuk melatih kedua Girfalcon muda itu bersama-sama. Situasi ini sangat menggembirakan si botak yang cukup cerdas, yang tampaknya tahu bahwa Li Yunfei telah memaafkan serangan sebelumnya hari ini. Akibatnya, selama pelatihan, pria ini sangat kuat, benar-benar mengalahkan kedua anak elang tersebut dengan kekuatan reaksi dan kecepatan terbangnya yang luar biasa. Menurut Li Yunfei, bahkan ketika kedua anak elang itu tumbuh dewasa, mereka pasti tidak akan lebih dari 70% sekuat Ertuzi. Meskipun kualitas bawaan itu penting, bakat ini diwarisi dari Ertuzi, dan pelatihan yang diterima Ertuzi adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh kedua anak singa tersebut. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pelatihan yang diterima Ertuzi adalah sesuatu yang membuat iri semua praktisi seni bela diri. Mengesampingkan fakta bahwa Anda belum pernah melihat siapapun menggunakan cairan kalsedon untuk memelihara burung, beberapa sekte mungkin akan memelihara naga alih-alih burung. Kekuatan Ertuzi telah meningkat secara signifikan dibandingkan sebelumnya, dan itu adalah sesuatu yang membuat Li Yunfei senang. Melihat kembali ke Wang Cai dan Xiao Hei, dia tiba-tiba menyadari bahwa hewan peliharaannya terampil dalam pertempuran darat dan udara. Si botak kedua adalah penguasa langit. Meskipun hampir tidak pernah bertarung dengan kultivator, kekuatannya dapat diperkirakan secara kasar dengan mengamati dua ular piton raksasa yang tumbuh bersamanya. Wang Cai dan Xiao Hei tak diragukan lagi adalah penguasa tertinggi di wilayah ini. Tubuhnya yang sangat besar, sepanjang 20 atau 30 meter, menyerupai binatang buas dan aneh dari mitologi. Kita sudah memiliki kemampuan tempur darat dan udara, akan lebih ideal lagi jika kita bisa menambahkan kekuatan maritim di masa depan. Sembari memikirkan hal ini, Li Yunfei tanpa sadar melirik danau air asin yang secara otomatis terpisah dari ruang kecil itu. Danau air asin itu merupakan habitat bagi banyak hasil laut segar yang telah dibeli di Hainan. Seiring waktu, makhluk laut ini telah lama membentuk rantai makanan alami paling dasar di danau air asin, yang ukurannya seperti danau pada umumnya. Tampaknya cita-cita ini dapat diwujudkan. Jika danau air asin ini bisa lebih besar, menyublim menjadi samudera kecil dengan rantai makanan yang lengkap. Menariknya, dengan cara ini, seluruh ruang kecil tersebut praktis merupakan versi miniatur bumi. Pikiran Li Yunfei melayang ketika tiba-tiba terdengar suara keras dari luar ruangan, membuatnya terkejut. Mungkinkah? Li Yunfei tak berani lagi membuang waktu untuk berpikir omong kosong. Jiwanya melesat dan meninggalkan ruangan kecil itu. Begitu kembali ke tubuhnya, ia langsung meraih telepon di meja samping tempat tidur. Ketika Li Yunfei melihat nomor penelepon di layar menunjukkan nomor ibunya, Chen Xiuzi, tangannya sedikit gemetar. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum menjawab telepon. Anakku sayang, di mana kamu? Cepat ke rumah sakit, Yunu akan segera melahirkan. Berdengung. Li Yunfei merasakan deru tiba-tiba di telinganya, dan merasakan kelegaan. Untungnya saya tidak pulang. Aku di hotel di luar rumah sakit, Bu. Jangan panik. Telepon dokter dan perawat dan biarkan mereka yang menangani semuanya. Tenangkan UNU dan jangan membuatnya gugup. Aku akan segera ke sana. Li Yunfei bahkan tidak sempat menjelaskan kepada ibunya mengapa dia belum pulang. Dia langsung menjawab dan menutup telepon. Aku melirik jam di dinding kamar hotel, sudah tengah malam. Li Yunfei menyeka wajahnya, ekspresi kegembiraan yang agak rumit terpancar di wajahnya. Bayinya benar-benar nakal. Dia bahkan tidak sabar menunggu sepanjang malam, dan tidak sabar untuk melompat keluar dan bermain di tengah malam. Dia segera melompat dari tempat tidur, mengenakan sepatunya, dan berlari ke rumah sakit. Efisiensi rumah sakit daerah itu sangat memuaskan. Ketika Li Yunfei bergegas ke Departemen Kebidanan dan Kandungan, dia mengetahui bahwa istrinya telah dipindahkan ke ruang persalinan. Jadi, Li Yunfei dengan cepat menaiki tangga berikutnya dan tiba di Departemen Kebidanan. Di ujung koridor yang remang-remang,
Papan merah bertuliskan ruang bersalin tampak mencolok. Li Yunfei, yang baru saja berlari ke lantai atas, langsung melihat ibunya mondar-mandir dengan cemas di depan pintu ruang bersalin. Ketika Chen Xiuzi melihat putranya tiba, ia merasa cemas sekaligus bahagia. Ia berkata, "Yunu baru saja masuk." Ia berkeringat deras karena kontraksi. "Putraku sayang, sebaiknya kau masuk dan menemaninya." "Aku ingin masuk, tetapi ketika mendengar kau berada di luar rumah sakit, aku tidak berani." Hanya satu anggota keluarga yang diizinkan masuk ke ruang persalinan. Saat itu, Chen Xiuzi tidak berniat menanyakan kepada putranya mengapa ia belum pulang. Sebaliknya, ia merasa lega karena putranya telah berinisiatif untuk tetap berada di luar rumah sakit dan menunggunya. Bagi orang tua, menyaksikan kelahiran anak mereka adalah pengalaman yang mendalam dan transformatif, sebuah pemahaman mendalam tentang kehidupan. Mengingat tingkat pendidikan Chen Xiuzi, meskipun dia mungkin tidak mampu mengucapkan kata-kata inspiratif seperti itu, pada akhirnya dia merasa bahwa menyaksikan kelahiran seorang anak sangat penting bagi orang tua. Merasakan penderitaan istri Anda dan menyaksikan anak Anda perlahan keluar dari tubuh Anda akan mengangkat konsep rumah. Setelah mendengar kata-kata ibunya, Li Yunfei langsung mengangguk. Dia sangat memahami rasa sakit yang dialami Michelle saat Chloe lahir, dan Yunu membutuhkan kekuatan yang bisa dia berikan padanya. Perawat yang mendampingi anggota keluarga di luar ruang persalinan sangat sigap. Setelah mendengar perkataan Chen Xiuzi, ia masuk ke ruang persalinan untuk menanyakan pendapat dokter. Setelah dokter setuju, ia segera membawa Li Yunfei ke ruang disinfeksi untuk disinfeksi yang diperlukan. Setelah Li Yunfei mendisinfeksi dirinya dan mengenakan pakaian pelindung sekali pakai, dia memasuki ruang persalinan. Tangisan kesakitan yang Yunu menjadi semakin jelas. Li Yunfei dengan cepat melangkah 2 langkah ke sisinya, menggenggam tangannya, dan menenangkannya. "Istriku, jangan gugup, aku di sini." Tarik napas dalam-dalam, tenangkan diri, dan ikuti instruksi dokter. Saat melihat kedatangan Li Yunfei, ekspresi yang Yunu, yang tadinya dipenuhi rasa sakit, seketika berubah dengan sedikit rasa lega dan gembira. Ia menggertakkan giginya dan bergumam, "Suami, kau tidak kembali? Bagus sekali. Aku sangat kesakitan, sangat kesakitan. Kalau sakit, gigit tanganku. Kita akan berbagi rasa sakitnya. Kalau tidak, bayi kita akan merasa tidak adil. Mengapa hanya ibu yang harus merasakan sakit dan bukan ayah?" Itu adalah lelucon yang tepat waktu. Li Yunfei hanya ingin istrinya lebih fokus dan berpikiran jernih sehingga ketika bayi lahir, rasa sakitnya tidak akan terlalu hebat. Begitu Li Yunfei selesai berbicara, Yang Yunu menggigit lengannya, matanya menyipit, seolah-olah dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke bagian bawah tubuhnya. "Aduh, gigitan itu, rasanya enak sekali. Teruslah, bertahanlah, dengarkan dokter, kerahkan tenaga secara berirama, seperti sedang berlatih bela diri di rumah." Li Yunfei menahan rasa sakit, tidak berani mengeluarkan erangan sekecil apapun, karena takut mengganggu Yang Yunu. Para dokter dan perawat semuanya berpengalaman di ruang persalinan. Meskipun sudah larut malam, hal itu sama sekali tidak memengaruhi kualitas kerja mereka. Mereka hanya menggunakan metode induksi persalinan yang sangat profesional untuk membimbing Yang Yunu. Hanya wanita yang dapat memahami rasa sakit saat melahirkan, dan sensasi robekan pada kehamilan pertama bahkan lebih intens. Dahi Yang Yunu sudah basah kuyup oleh keringat, dan meskipun dia menggigit lengan Li Yunfei, dia masih sesekali mengerang kesakitan. Li Yunfei hanya fokus pada kondisi Yang Yunu dan tidak menyadari berapa banyak waktu telah berlalu. Mungkin 30 menit, mungkin 40 atau 50 menit pada titik ini, waktu selalu terasa berjalan sangat lambat. Di bawah bimbingan dokter, Yang Yunu mengerahkan seluruh kekuatannya, dan kepala kecil bayi itu akhirnya keluar. Bagus, kepala bayi sudah keluar. Tarik napas dalam-dalam dan dorong. Dokter kandungan, seorang spesialis persalinan berpengalaman, terus menyemangatinya dengan suara tenang. "Istriku, sudah keluar, kepalanya sudah keluar, terus dorong, dengarkan dokter." Li Yunfei menyaksikan adegan ini dengan gembira dan segera mulai menyemangati Yang Yunu. Setelah kepala bayi keluar, proses selanjutnya berjalan jauh lebih lancar. Yang Yunu menggertakkan giginya dan mengerahkan tenaga beberapa kali. Akhirnya anak itu terlepas dan jatuh ke tangan dokter. Dokter dengan cepat merawat bayi yang baru lahir itu, menggunakan alat untuk menyedot lendir dan mekonium dari mulut dan hidungnya. Begitu bayi itu dibersihkan, ia langsung menangis keras, merasakan rangsangan eksternal untuk pertama kalinya. Wow, wow. Tangisan itu bergema di seluruh ruang persalinan dan bahkan sampai ke koridor di luar. Suaranya sangat keras. Ia lahir. Akhirnya lahir. Semoga Bodhisattva melindungi kita dan semoga semuanya berjalan lancar. Chen Xiuzi terus mengulanginya. Matanya tertuju dengan hikmat ke langit-langit, terus melantunkan doa kepada para dewa dan Buddha di kehampaan. Melihat bayi lahir dengan lancar, para dokter dan perawat menghela napas lega dan bahkan ikut berbahagia untuk orang tuanya. Li Yunfei dan Yang Yunu, saya sudah menjadi dokter kandungan selama bertahun-tahun dan ini adalah pertama kalinya saya melihat kelahiran pertama berjalan semulus ini.
Dokter itu melirik jam dinding. Baru 40 menit berlalu, kurang dari 1 jam. Persalinan ini sangat cepat, luar biasa cepat. Kondisi Yang Yunu setelah melahirkan juga sangat mengejutkan para dokter dan perawat. Matanya jernih, dan selain sedikit kelelahan di antara alisnya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda mengantuk. Sebaliknya, ada perasaan antisipasi yang aneh di matanya dokter. Apakah anak saya laki-laki atau perempuan? Li Yunfei menggenggam tangan istrinya sepanjang waktu, bahkan tidak repot-repot mengurus anak itu. Namun, ketika istrinya bertanya, dia menunjukkan sedikit rasa gugup dan cemas, menatap perawat itu. Dua perawat memandikan bayi itu dengan cepat, lalu menimbangnya, membungkusnya dengan selimut yang telah mereka siapkan sebelumnya, dan berkata sambil tersenyum, "Selamat atas kelahiran putra Anda yang berharga. Bayi ini beratnya 7,8 ons, dia sangat sehat." Dengarkan tangisannya, betapa kerasnya. Mendengar itu, Li Yunfei sangat gembira hingga hampir melompat. Dia bergegas mengambil bayi itu dan berseru, "Aku punya anak laki-laki. Yunu, lihat, ini anak kita." Setelah mendengar bahwa bayinya laki-laki, Yang Yunu akhirnya menghela napas lega, terlepas dari apa yang dikatakan keluarganya tentang menyukai anak laki-laki atau perempuan. Namun, ia tahu dalam hatinya bahwa di desa pegunungan itu, memiliki anak laki-laki dan memiliki anak perempuan berarti menerima perlakuan yang sama sekali berbeda. Nenek dan ibu selalu mengatakan bahwa perut Yunu berbentuk lancip, yang berarti dia pasti akan melahirkan anak laki-laki, tetapi aku tidak pernah mempercayainya. Sekarang setelah melihat hasilnya, sungguh menakjubkan. Pengalaman yang diturunkan dari generasi yang lebih tua ternyata memang ada benarnya. Senyum puas muncul di wajah Yang Yunu yang lelah, senyum yang seolah menyampaikan rasa lega karena telah memenuhi harapan semua orang. "Cepat, biar aku lihat." Ia mengambil putranya dari pelukan Li Yunfei, merasakan beratnya beban di tangannya dan mendengarkan tangisannya yang tak henti-henti. Senyum bahagia yang mendalam muncul di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat bayi barunya. Kulitnya kemerahan, dan wajahnya hanya sedikit keriput. Wajahnya sangat tampan, dan sekilas, dia tampak persis seperti suaminya. Tetapi mata dan ekspresinya yang lembut persis seperti miliknya. "Oh sayang, ini bayi kita. Kenapa kulitnya tidak putih sama sekali? Dia agak jelek, tidak secantik Chloe." Setelah kegembiraan awalnya, Yang Yunu agak kecewa. Cemberut seolah menyalahkan Li Yunfei karena pilih kasih dan tidak membuat putranya lebih tampan. "Haha, semua bayi baru lahir seperti ini. Bayi kami sudah tumbuh dengan baik, kulit di wajahnya sudah mulai terbuka, dan rambutnya tebal. Beberapa bayi lahir seperti monyet kecil, dengan banyak kerutan di wajah mereka. Saat Chloe lahir, dia tidak sebaik bayi kami." Li Yunfei memahami perasaan istrinya. Dia pernah mengalami hal serupa saat pertama kali melihat putrinya lahir. "Oh, begitu. Aku senang kau tidak keberatan. Sejelek apapun anaknya, seorang ibu tetap akan memperlakukannya seperti permata berharga. Alasan aku mengatakan itu tadi adalah karena aku takut Li Yunfei akan merasa tidak senang. Apa yang harus kukeluhkan? Anak kita tetaplah harta yang berharga, sejelek apapun dia. Tapi, kata orang, anak laki-laki mirip ibunya. Kau begitu tampan, sejelek apa si bocah ini?" Li Yunfei menghiburnya sambil tersenyum. Itu masuk akal. Tapi kenapa dia menangis? "Dokter, perawat, bagaimana saya harus menghiburnya? Haruskah saya menyusuinya?" Tanya Yang Yunu dengan agak tak berdaya setelah merenungkan berbagai hal dalam pikirannya. Dokter dan perawat, yang masih membereskan barang-barang, tersenyum dan berkata, "Tepuk-tepuk dan tenangkan dia. Bayi baru lahir tidak perlu disusui. Beri dia air hangat nanti. ASI Anda akan keluar dalam beberapa jam, lalu Anda bisa menyusui. Ngomong-ngomong, jika Anda masih belum memiliki ASI sampai saat itu, Anda bisa menggunakan pompa ASI. Jika itu tidak berhasil, Anda perlu menyewa konsultan laktasi profesional." "Oh, terima kasih, aku ingat sekarang. Tadi aku sangat cemas sampai lupa semua pengetahuan tentang kehamilan dan persalinan yang sudah kubaca." Yang Yunu tersenyum sedikit canggung dan mulai menenangkan anaknya dengan lembut. Dengan kata-kata penghiburan yang dibisikannya, bayi itu perlahan-lahan menjadi tenang. Li Yunfei kemudian teringat bahwa dia belum memberikan amplop merah kepada para dokter dan perawat. Dia telah mempersiapkan hal-hal ini sejak lama, tetapi dia lupa semuanya karena terlalu bersemangat. Biaya hidup di kota kecil ini jelas tidak sebanding dengan biaya hidup di Hong Kong. Ketika Chloe lahir, dia memberi dokter amplop merah berisi 10.000 yuan dan perawat amplop merah berisi 1.000 yuan. Nah, dokter memberikan 1.000, dan kedua perawat masing-masing memberikan 500. Dokter dan perawat hanya sedikit berkompromi sebelum dengan senang hati menerima uang itu. Meskipun Direktur Zhao telah memberikan instruksi, tidak ada bantuan yang dapat menandingi kekuatan uang. Pada saat ini, para dokter dan perawat, yang awalnya ramah, terus tersenyum. Pada titik ini, jangan katakan bahwa memberikan amplop merah melanggar aturan. Semua orang senang atas kelahiran seorang anak. Setelah semuanya beres di ruang persalinan dan jenazah Yang Yunu diurus,
Perawat mendorongnya keluar untuk membawanya kembali ke bangsalnya. Dengan Li Yunfei mengikuti di belakang sambil menggendong bayi. Ketika Chen Xiuzi melihat mereka keluar, dia sangat gembira dan berseru dengan antusias. Cepat, biarkan aku melihat cucuku dulu. Dia baru saja mengetahui jenis kelamin bayi itu dari perawat. Mungkin karena terlalu gembira, anak itu ketakutan dan menangis lagi, membuka mulutnya lebar-lebar dan meraung keras. Chen Xiuzi tertawa dan memarahi 2 kali, lalu dengan cepat mengembalikan cucunya kepada Li Yunfei. Baru kemudian dia menggenggam tangan Yang Yunu dan bertanya dengan penuh perhatian. Yunu, apakah kamu masih kesakitan? Maafkan aku atas penderitaanmu, tetapi kamu telah melahirkan seorang anak laki-laki yang besar dan sehat untuk keluarga Li. Semua penderitaan itu sepadan. Kamu bisa menikmati hidupmu mulai sekarang. Yang Yunu tersenyum lelah dan berkata, Bu, aku sudah tidak kesakitan lagi. Jangan khawatirkan aku. Cepat pikirkan nama untuk bayinya. Kata-kata Yang Yunu mengingatkan Li Yunfei dan Chen Xiuzi bahwa sejak Yang Yunu hamil, keluarga hanya fokus pada kesehatan putrinya dan tidak pernah memikirkan untuk memberinya nama. Pertama, jenis kelaminnya masih belum diketahui, jadi nama tersebut harus mencerminkan jenis kelaminnya. Kedua, masalah ini memang sempat terabaikan untuk sementara waktu. Nama akan menemani seseorang sepanjang hidupnya, jadi ini adalah hal yang sangat penting. Namun, Chen Xiuzi tidak dapat mengambil keputusan ini. Cucunya adalah orang yang akan meneruskan garis keturunan keluarga, dan menurut aturan keluarga, nama tersebut diberikan oleh kakek, yaitu orang dari generasi yang hidup paling lama. Biar kupikirkan dulu. Kamu juga harus memikirkannya sendiri. Kita akan membahasnya bersama saat semua anggota keluarga berkumpul. Kita bisa bermain-main dengan nama panggilan, tetapi nama resminya harus diputuskan oleh kakek Fua. Apakah keluarga akan segera datang? Li Yunfei masih memikirkan nama untuk putranya ketika dia mendengar kata-kata ibunya dan langsung terkejut. Bu, ibu tidak menelepon ayah dan kakek di tengah malam, kan? Anggota keluarga kategori ini mencakup cukup banyak orang. Ini tidak secara khusus merujuk pada ayah, yang berarti juga termasuk kakek dan nenek. Bagaimana mungkin aku tidak langsung memberitahu mereka tentang hal sebesar ini? Ayahmu sangat cemas, bahkan beberapa malam yang lalu ia bermimpi menggendong cucunya. Nenekmu juga berulang kali mengatakan kepada kami sebelum kami pergi bahwa kami harus segera memberitahunya setelah bayi itu lahir. Saat aku menelepon, ayahmu sangat gembira. Ia bahkan tidak memakai sepatunya sebelum berlari keluar halaman untuk mencari mobil agar bisa datang ke sini dan melihat cucunya. Chen Xiuzi cukup bangga saat menyebutkan hal ini. Tapi apa gunanya memberitahu mereka? Tidak ada bus yang datang ke kota kabupaten di tengah malam. Jika kita meminjam mobil, bukankah itu hanya akan menimbulkan masalah bagi lebih banyak orang? Tentu saja. Sekarang setelah mereka mengetahui kabar bahwa Yang Yunu telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang besar dan sehat untuk keluarga Li, kecil kemungkinan mereka akan tidur sampai subuh sebelum datang. Memikirkan hal itu, Li Yunfei hanya bisa tersenyum kecut. Seluruh keluarga bahagia atas kelahiran bayi itu, jadi dia tidak peduli apa yang dilakukan sang ibu. Kemudian dia menggendong bayi itu dan mengikuti perawat ke bangsal agar sang ibu bisa beristirahat dengan nyaman. Menurut adat tradisional, semangkuk air jahe dan gula merah sangat penting bagi wanita setelah melahirkan. Namun, Li Yunfei juga ingin menambahkan kurma merah dan buah goji, dan yang terpenting, merebusnya dengan air mata air dari tempat tinggalnya. Gula merah, kurma merah, buah goji, jahe. Ibu Li Yunfei telah mengingatkannya untuk membawa barang-barang ini ketika ia pulang. Tetapi unit perawatan intensif rumah sakit daerah tidak memiliki dapur. Jelas tidak realistis untuk keluar tengah malam dan meminjam dapur restoran untuk memasak. Namun, Li Yunfei sama sekali tidak mempedulikan semua itu. Urusan istrinya adalah hal yang terpenting. Dan dia harus membuat sup kurma merah, jahe, dan gula merah, meskipun dia tidak bisa memasaknya. Jadi, Li Yunfei mengambil gula merah, kurma merah, buah goji, dan bahan-bahan lain yang telah ia siapkan di rumah, memberitahu Chen Xiuzi, lalu meninggalkan bangsal. Di malam yang gelap gulita, pintu masuk rumah sakit benar-benar sunyi. Tidak hanya restoran yang tutup, tetapi bahkan papan nama LED di atas pintu mereka pun mati total. Begitulah keadaannya di kota-kota kecil. Hampir tidak ada restoran yang buka 24 jam sehari. Dan bahkan jaringan makanan cepat saji seperti KFC pun belum tentu buka sepanjang malam. Melihat ini, Li Yunfei merasa putus asa. Dan berpikir baiklah, berhenti berkeliaran tanpa tujuan, mari kita gunakan kode curang saja. Tanpa ragu, Li Yunfei mengambil barang-barangnya dan kembali ke rumah sakit. Dia tidak menggunakan lift karena takut diawasi. Dia berlari cepat menaiki tangga, tidak berhenti ketika melewati departemen kebidanan dan ginekologi, hingga mencapai lantai teratas gedung rawat inap. Karena tidak ada tempat untuk memasak sup, teman saya berpikir dia akan membuatnya sendiri, karena dia memiliki semua yang dibutuhkan di tempat kecil itu. Dulu, kami memiliki kayu bakar dan perlengkapan lainnya untuk memudahkan menyalakan api di pegunungan. Tumpukan kayu bakar disiapkan, sebuah panci tanah liat diletakkan di atasnya, air mata air dari tempat itu dituangkan ke dalamnya, dan gula merah, kurma merah,
buah goji, dan jahe ditambahkan. Kemudian api dinyalakan. Tidak banyak asap yang keluar dari kayu kering itu, tetapi bukan berarti tidak ada asap sama sekali. Untungnya, bangunan rumah sakit itu tinggi, dan tidak ada bangunan lain dengan ketinggian serupa di area tersebut, sehingga kecil kemungkinan seseorang akan mendongak tanpa tujuan di tengah malam. Li Yunfei benar-benar mengerahkan seluruh tenaganya untuk istrinya, menyalakan api di teras untuk merebus air gula merah. Meskipun praktik ini memang agak tidak etis, kita bisa membersihkannya untuk mereka saat kita pergi. Atapnya berangin, dan abu yang tersisa dapat dikumpulkan di tempat kecil untuk digunakan sebagai pupuk. Sambil menunggu air mendidih, Li Yunfei berpikir apakah ia harus memasang tabung gas dan kompor gas di ruangan kecil itu di masa depan. Kedua benda ini adalah alat masak yang luar biasa. Namun, ia juga khawatir akan mencemari lingkungan yang sudah bersih di ruangan kecil itu jika ia memasak di sana. Hei, apa yang kupikirkan? Oh, pancinya sudah mendidih. Begitu panci mendidih, Li Yunfei langsung tersadar dari lamunannya. Setelah memasak beberapa saat lagi, dia menggunakan kain untuk mengangkat panci dari kompor, membersihkan tempat kejadian, lalu bergegas turun. Sesampainya di bangsal, Chen Xiuzi terkejut mendapati bahwa putranya benar-benar membawakannya sup kurma merah dan jahe. Nak, mengapa masih ada restoran yang buka di tengah malam? Mengapa kau membawa panci tanah lihat mereka ke sini? Sambil diam-diam merasa puas, Li Yunfei berbicara dengan penuh keyakinan aku mengetuk pintu meskipun mereka tidak mau membukanya. Dan setelah membayar mereka lebih, mereka diam dengan patuh. Tentu saja, aku sendiri yang membayar pancinya. Bu, ambilkan mangkuk. Saat ibu memberi makan Yunu, ibu juga harus minum sedikit. Begadang itu tidak baik, jadi ibu perlu mengisi kembali energimu. Chen Xiuzi mengeluarkan mangkuk itu, tetapi menolak untuk meminumnya apapun yang terjadi. Menantunya baru saja melahirkan dan seharusnya minum lebih banyak sup kurma merah dan jahe. Perilaku macam apa jika dia juga meminumnya? Melihat penolakan tegas ibunya, Li Yunfei tidak bisa membujuknya dan tidak punya pilihan selain memberi makan Yunu. Namun, Yang Yunu tidak ingin dimanja di depan ibu mertuanya, dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan akan lebih nyaman jika dia minum sendiri, menolak untuk diberi makan oleh Li Yunfei apapun yang terjadi. Air rebusan kurma, jahe, dan gula merah, yang dimasak dengan air mata air dari luar angkasa, jauh lebih efektif dan lezat daripada air gula merah biasa. Yang Yunu berhasil meminum 2 mangkuk, mengisi kembali energi dan air yang telah dikonsumsinya. Wajahnya menjadi kemerahan, dan dia tampak sangat bersemangat. Bu, air gula merah ini enak sekali. Masih tersisa lebih dari setengah panci. 2 mangkuk cukup untuk Yunu. Kalau ibu benar-benar sudah tidak bisa minum lagi, ibu juga boleh minum. Tidak enak kalau sudah dingin. Setelah Yang Yunu selesai minum, dia benar-benar tidak ingin minum lagi. Li Yunfei menarik ibunya dan memaksanya untuk minum semangkuk lagi. Ibuku, Chen Xiuzi, sudah dalam keadaan sehat. Namun, tanpa cara yang tepat untuk mengarahkan qi dan darahnya, hampir mustahil baginya untuk mencapai tingkat selanjutnya. Tetapi semakin banyak air mata air di ruang ini, semakin baik. Meminum lebih banyak air itu hanya akan bermanfaat dan tidak akan menimbulkan bahaya. Setelah menyelesaikan tugas-tugasnya, Li Yunfei meletakkan bayi itu di samping Yang Yunu, bermaksud membiarkan ibu dan anak itu beristirahat sejenak. Namun, serangkaian langkah kaki cepat bergema di koridor di luar bangsal. Dilihat dari suaranya, mungkin ada 5 atau 6 orang. Dan 2 diantaranya memiliki aura yang sangat halus dan langkah kaki yang sangat ringan, menunjukkan bahwa mereka adalah ahli tingkat atas. Bahkan sebelum dia tiba, suaranya sudah terdengar apakah Yunu sudah tidur? Apakah semuanya baik-baik saja? Di mana bayinya? Ternyata anggota keluarga telah bergegas datang dari Li Jiashai. Sang ayah, yang berdiri di luar bangsal, tak sabar untuk bertanya. Li Yunfei masih bertanya-tanya bagaimana mereka bisa sampai di sini ketika ibunya memarahi ayahnya dengan tidak sabar. Pelankan suaramu. Yunu dan bayinya baru saja berbaring. Apa yang kau teriakan? Tidakkah kau melihat tanda di luar bangsal yang bertuliskan, harus tenang? Barulah saat itu Li Yunfei menyadari bahwa bukan hanya ayahnya, Li Chengwen, yang telah tiba, tetapi juga kakek dan neneknya, Sandaki dan nenek Fu, serta saudara iparnya, Yang Yudie, telah datang ke rumah sakit. Ya, rumah sakit memang harus tenang. Tapi biarkan aku melihat bayinya dulu. Haha, aku punya cicit. Aku sangat bahagia, kata Li Chunqiu, suaranya yang menggelegar membuat jendela kaca bergetar. Pelankan suaramu. Aku baru saja menyuruh Chengwen untuk diam, tapi kau tidak bisa menahan diri. Nenek menepuk pundak kakek, lalu segera meletakkan jarinya di bibir dan menyuruhnya diam. Li Chunqiu dan Li Chengwen saling bertukar senyum canggung dan langsung terdiam. Kakek berpikir dalam hati, aku sangat bahagia. Selain itu, aku penasaran siapa yang berteriak-teriak seolah ingin seluruh desa tahu bahwa keluargamu punya cicit lagi saat kau bersiap meninggalkan rumah. Anggota keluarga memasuki bangsal satu persatu. Yang Yunu,
yang baru saja tertidur, membuka matanya lagi ketika mendengar kedatangan para tetua dan memanggil dengan lembut, "Kakek dan nenek, mengapa kalian semua di sini? Tidak aman bagi kalian untuk datang ke kota kabupaten dari rumah di tengah malam. Sebentar lagi hampir subuh. Kalian bisa menunggu sedikit lebih lama." Li Chunqiu menatap menantu perempuannya dan tersenyum puas, lalu melirik neneknya, "Bagaimana nenekmu bisa tetap tenang?" Begitu mendengar kabar bahwa cicitnya lahir, dia berharap bisa langsung terbang ke kota kabupaten. Nenek mendengus ketika mendengar ini. "Apakah hanya aku yang tidak bisa mengendalikan amarahmu? Bagaimana denganmu? Kau mengomel sepanjang jalan di mobil. Bertanya cicitmu mirip siapa dan apakah dia tampan? Kau benar-benar tidak tahu cara bicara. Yunu dan Fu sangat tampan. Bagaimana mungkin bayi kecil ini tidak tumbuh menjadi tampan?" Li Chengwen memperhatikan orang tuanya bertengkar dan merasa geli sekaligus jengkel ibu dan ayah. "Tolong hentikan pertengkaran ini. Lihat, bayinya sudah bangun." Benar saja, bayi itu, yang baru saja memejamkan mata untuk tidur, tiba-tiba membukanya. Ketika melihat sekelompok orang tua mengelilinginya, si kecil cemberut dan menangis terseduh-seduh. Tangisan bayi itu seketika membungkam kakek nenek, yang tampak malu dan tak berdaya, dan mereka semua saling menyalahkan karena mengganggu anak tersebut. Chen Xiuzi segera menggendong bayi itu dan terus menenangkannya. "Oh, bayi yang baik, jangan menangis atau takut. Lihat, kakek buyut dan nenek buyutmu datang menjengukmu begitu kau lahir. Jangan menangis lagi." Namun, Chen Xiuzi menggendong bayi itu dan mengayun-ayunkannya untuk waktu yang lama, tetapi tidak membuahkan hasil. Sang ayah, Li Chengwen, belum pernah menggendong bayi sebelumnya. Melihat Chen Xiuzi kesulitan, ia segera mendapat ide, "Biar aku yang melakukannya. Usahamu menenangkan bayi tidak berhasil. Saat Fua masih kecil, ia akan berhenti menangis begitu aku menggendongnya. Melahirkan adalah tugas wanita, tetapi menggendong bayi adalah tugas pria. Logika macam apa ini? Jika Anda ingin menggendong anak itu, katakan saja. Mengapa membuat begitu banyak alasan?" Sebelum Chen Xiuzi sempat bereaksi, Li Chengwen dengan lembut memeluk bayi itu erat-erat. Li Yunfei menatap ayahnya dengan tak berdaya. "Apakah aku benar-benar seperti itu waktu kecil? Bahwa aku akan berhenti menangis begitu kau memelukku? Itu tidak masuk akal. Bukankah anak laki-laki seharusnya lebih suka digendong oleh ibu mereka?" Li Chengwen dengan bangga menggendong bayi itu, mengayun-ayunkannya dengan lembut sambil menyenandungkan lagu anak-anak. Li Yunfei belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Dia benar-benar tidak menyadari bahwa ayahnya bisa memiliki sisi keibuan seperti itu. Namun, meskipun Li Chengwen menyenandungkan lagu anak-anak, bayi dalam pelukannya tidak menunjukkan tanda-tanda akan tenang. Saat itu, kakek terbatuk 2 kali dan berkata dengan tegas, "Chengwen, biar aku yang menenangkan bayinya. Lihat kamu juga tidak bisa. Aku yang membangunkan bayinya tadi. Si siapa yang mengikat simpul, dialah yang harus melepaskannya. Kalau aku yang menenangkan bayinya, dia pasti akan berhenti menangis." Kata-kata kakek membuat semua orang yang hadir terdiam. "Bisakah Anda menemukan alasan yang tidak masuk akal untuk menggendong bayi?" Li Chunqiu berbicara, dan Li Chengwen tidak berani membantah. Tepat ketika dia hendak menyerahkan bayi itu kepada kakeknya, neneknya kembali menyela, "Siapa yang mengikat simpulnya? Dialah yang harus melepaskannya? Kalau begitu, aku akan membujuknya. Cucu buyutku pasti akan mendengarku." Bayi itu dipindah-pindahkan dari tangan ke tangan di antara para tetua, tetapi tangisannya tidak hanya tidak mereda, tetapi malah menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Sandaki dan nenek Fu juga memeluk anak itu sebentar, tetapi karena khawatir anak itu akan terlalu banyak menangis, mereka segera menyerahkan anak itu kepada Yang Yudie, yang sangat ingin mencoba menggendongnya. Sayangnya, ini adalah pertama kalinya ipar perempuan itu menggendong bayi sekecil itu, dan dia sangat gugup sehingga tidak tahu harus berbuat apa, yang membuat bayi itu menangis lebih keras lagi. Karena tidak ada pilihan lain, Li Yunfei dengan cepat melangkah maju. "Silakan minggir. Saya akan melakukannya." Ayah dan anak itu sehati. Sejak lahir, Li Yunfei menggendongnya, dan si kecil masih menyukai perasaan digendong ayahnya. Masing-masing dari mereka mendapat giliran menggendong bayi, yang cukup memuaskan. Meskipun Yang Yudie, sang ipar, agak enggan, dia menyerahkan bayi itu kepada Li Yunfei agar bayi itu tidak menangis. Sungguh aneh rasanya benda itu diletakkan di pelukan saya. Mata besar dan gelap bayi itu menatap Li Yunfei. Tangisannya tiba-tiba berhenti, dan dia menjadi tenang tanpa Li Yunfei perlu mengatakan apapun untuk menghiburnya. Dia membuka mulutnya dan mengecap bibirnya, seolah ingin tertawa, tetapi mengingat usianya, dia mungkin belum bisa menggunakan kemampuan itu. Bayi itu tiba-tiba terdiam, dan para tetua di bangsal pun ikut terdiam. Mereka hanya menyaksikan pemandangan yang mengharukan antara ayah dan anak itu, senyum tipis teruk di bibir mereka. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Li Chengwen tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata pelan, "Lihat, bukankah bayi ini mirip sekali dengan maskot Fua saat masih kecil? Ngomong-ngomong, apakah kamu masih menyimpan foto-foto Fua waktu kecil? Saat bayi pulang nanti, kita akan mengeluarkannya dan membandingkannya. Semakin aku melihatnya,
Semakin aku berpikir mereka mirip. Saat Li Chengwen selesai berbicara, beberapa tetua mengangguk setuju. Bayi itu berangsur-angsur tenang di bawah sentuhan lembut Li Yunfei dan menjadi agak mengantuk. Barulah kemudian Li Yunfei menyerahkannya kepada ibunya. Berbaring di tempat tidur, Yang Yunu memandang wajah-wajah gembira para tetua dan merasakan gelombang kebahagiaan di hatinya. Dia telah memenuhi harapan mereka dengan memberi mereka seorang cucu laki-laki dan seorang cicit laki-laki. Kakek, bayinya belum diberi nama. Ibu hanya bilang bahwa kakek yang harus menentukan namanya, kata Yang Yunu kepada kakeknya. Li Chunqiu menatap bayi itu dan ragu sejenak generasi ini seharusnya memiliki karakter, Ming, dalam nama mereka. Sedangkan untuk namanya, Li Chunqiu tiba-tiba menatap Li Yunfei, matanya mengeras, seolah-olah dia telah mengambil keputusan biar Fua yang memberinya nama. Toh dia mahasiswa, hehe. Kata-kata Li Chunqiu mengejutkan semua tetua yang hadir. Li Chengwen dan Chen Xiuzi saling bertukar pandang, merasa agak sulit mempercayainya. Memberi nama anak adalah tradisi keluarga, ditentukan oleh senioritas dalam silsilah keluarga, dan hanya kepala keluarga yang berwenang melakukannya. Namun kini, satu-satunya cucu laki-laki dari generasi keempat cabang kedua keluarga Li, satu-satunya pewaris untuk meneruskan garis keturunan keluarga, telah dibebani tugas memberi nama kepada Li Yunfei oleh Li Chunqiu. Ini menunjukkan betapa pentingnya Li Yunfei di hati kakeknya, Li Chunqiu. Boleh aku yang memberi nama? Li Yunfei terkejut. Dia melirik orang tuanya, yang juga agak terkejut, dan benar-benar tercengang. Ini melanggar aturan, bukan? Namun, melihat ekspresi tulus kakeknya, Li Yunfei tahu bahwa kakeknya tidak sedang bercanda. Namun, ketika tiba saatnya untuk benar-benar memilih nama untuk dirinya sendiri, Li Yunfei tidak tahu harus berbuat apa. Anda bisa memikirkan nama panggilan sendiri, tetapi nama resmi akan melekat pada putra Anda seumur hidup. Lebih baik membiarkan kakek yang memilih nama tersebut agar tidak perlu mengubahnya nanti ketika nama tersebut terdaftar di catatan kependudukan dan Anda merasa nama itu tidak sesuai. Lagi pula, aturan tetap aturan. Kakek adalah kepala keluarga, dan tidak ada yang bisa membantah soal pemberian nama anak. Lalu Li Yunfei menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kakek, aku harus merepotkanmu dengan memberi nama padaku. Gelar sarjanaku tidak ada gunanya. Jika aku benar-benar berbudaya, bukankah aku akan kembali bertani? Bukankah lebih baik mengambil gelar master atau doktor dan menjadi seorang ilmuwan? Lagi pula, tidak ada yang bisa dicapai tanpa aturan. Bukankah itu yang selalu kamu katakan? Niat awal Li Chunqiu adalah agar cucunya mampu memimpin keluarganya menuju kemakmuran sekaligus memperkaya desa. Ia berpikir bahwa perubahan-perubahan yang terjadi akhir-akhir ini di desa semuanya disebabkan oleh pengaruh Li Yunfei. Itulah sebabnya semua orang secara bertahap menjadi kaya. Para pekerja pertanian dan perikanan semuanya mendapatkan gaji tinggi yang patut diimpikan. Selain itu, pertimbangkan saja berapa banyak wisatawan yang tertarik dengan pembangunan pusat perikanan dan hotel rumah bambu, yang mendorong penduduk desa untuk membuat karpet dan memulai bisnis agrowisata. Orang lain mungkin tidak mengerti mengapa kota Qinglong telah banyak berubah akhir-akhir ini, tetapi kakek tahu prinsip bahwa segala sesuatu saling berhubungan. Berdasarkan tindakan Li Yunfei selama setahun terakhir, jika kita bisa memutar waktu 2 atau 300 tahun ke belakang, posisi kepala keluarga besar di masa depan pasti akan menjadi milik Li Yunfei. Selain itu, ada satu poin terakhir. Jika bukan karena cucunya ini, Li Chunqiu tidak akan menganggap fondasi bakatnya begitu bagus. Menerobos ke alam ketiga? Bukankah itu semua karena cairan sumsum giok Li Yunfei? Singkatnya, Li Chunqiu hanya bermaksud satu hal. Meskipun aku adalah sesepuh cabang ini, Fua sekarang juga dapat mewakiliku. Namun, pepatah tanpa aturan, tidak akan ada ketertiban justru melegakan Li Chunqiu. Melihat keengganan Li Yunfei, dia tidak memaksa jika kau tidak yakin tentang Fua, maka aku akan melakukan ramalan. Menurut silsilah keluarga, anak kecil ini seharusnya berasal dari generasi Ming. Untuk memahami jati diri dan berdamai dengan diri sendiri, bagaimana kalau kita memanggilnya Mingtai? Li Mingtai? Dengan memilih nama ini, Li Chunqiu secara halus mengungkapkan harapan besar yang ia sandarkan pada cicitnya. Memahami hakikat sejati seseorang berarti memahami pikiran asalnya, melihat hakikat yang belum lahir dan tak pernah mati, yang merupakan tingkatan pencerahan tertinggi dalam Buddhisme Zen. Kata-kata tidak dapat mengungkapkannya, dan aktivitas pikiran pun berhenti. Memahami prinsip ini memungkinkan seseorang untuk melihat tata gata. Bersikap tenang dan nyaman dengan diri sendiri berarti tetap tenang dan terkendali saat menghadapi kesulitan, rintangan, atau kemunduran, seperti biasa. Li Chunqiu belum pernah mengajarkan seni bela diri kepada putra, putri, atau cucunya sebelumnya. Bahkan, dia sudah menyesalinya. Sekarang setelah dia memiliki cicit, dia tidak keberatan mewariskan semua seni bela diri yang telah dipelajarinya kepada anak kecil ini. Jika digabungkan, nama itu berarti bahwa jika kamu memiliki pemahaman yang tinggi, aku akan mewariskan semua kemampuanku kepadamu. Ketika kamu menghadapi kesulitan, kamu harus gigih dan tetap tenang. Li Chengwen dan Chen Xiuzi sangat puas dengan nama itu.
Mereka tidak berpendidikan tinggi dan tidak mengerti artinya. Mereka hanya menerima apapun yang dikatakan kakek mereka, asalkan terdengar bagus. Li Mingtai, Li Mingtai. Li Yunfei bergumam sendiri beberapa kali. Ia tidak keberatan dengan nama itu dan berkata, nama kakek sangat bermakna, tetapi harapannya terhadap si kecil terlalu tinggi. Sebagai ayahnya, aku tidak menaruh harapan tinggi padanya. Aku tidak ingin anakku menjadi naga. Aku hanya ingin dia menjadi orang biasa, aman dan sehat, serta menjalani hidup yang mudah dan nyaman. Lebih baik menjadi cacing daripada naga. Mari kita panggil dia cacing. Serangga? Orang tua itu saling bertukar senyum kecut. Sekalipun mereka tidak mengharapkan putra mereka menjadi naga, mereka tidak perlu sampai merendahkannya menjadi serangga, bukan? Anak ini, dia bahkan tidak mau repot-repot memberi nama yang layak. Yang Yunu tersenyum dan menyatakan dukungannya terhadap keputusan Li Yunfei, nama yang bagus. Lagi pula, kita sudah cukup makan dan minum di rumah. Mengapa membuat anak bekerja sekeras itu? Asalkan dia tidak menjadi orang jahat dan dengan jujur mewarisi bisnis keluarga kita, itu tidak masalah. Namun, nenek agak bingung dan bergumam, keadaan tidak seperti dulu lagi. Kita sekarang cukup makan dan berpakaian, dan kita tidak khawatir tidak mampu membesarkan anak-anak kita. Tidak perlu sengaja memberi mereka nama-nama yang begitu rendah, bukan? Di masa lalu, ketika sumber daya terbatas, masyarakat pedesaan suka memberi anak-anak mereka nama-nama sederhana, seperti Ergou, Daniu, dan Pangya. Nama sederhana mendatangkan umur panjang, itulah pepatah lama. Siapa yang masih memberi anak mereka nama sederhana di zaman sekarang ini? Seluruh desa dipenuhi dengan gonggongan terus-menerus dari sapi besar dan anjing kedua, sangat tidak menyenangkan untuk didengar. Namun, Sandaki, yang selama ini tetap diam, melambaikan tangannya dan tertawa dengan sedikit rasa puas diri. Sekarang aku mengerti, haha. Julukan ini terdengar biasa saja, tapi sebenarnya punya makna yang lebih dalam, kan? Ah, ada makna yang lebih dalam lagi? Kata-kata Sandaki membuat Li Yunfei terkejut. Serangga tetaplah serangga. Makna apa yang lebih dalam darinya? Melihat perhatian semua orang tertuju padanya, Sandaki tidak membuat mereka penasaran dan langsung berkata, saat kau masih berupa cacing, bukankah kau akan berubah menjadi kupu-kupu setelah dewasa dan terbang ke langit? Li Yunfei benar-benar terdiam. Kemampuan lelaki tua ini untuk mengisi kekosongan informasi sungguh luar biasa. Yang Yunu menutup mulutnya dan terkekeh, semakin senang dengan julukan untuk putranya. Nama panggilanku adalah Chong Chong. Saat aku besar nanti, aku akan berubah dari kepompong menjadi kupu-kupu dan terbang ke langit. Setelah mendengarkan analisis mendalam dan imajinasi Sandaki tentang nama panggilan bayi tersebut, pendapat Li Chengwen tentang nama itu berubah drastis, dan dia tidak lagi menganggapnya sebagai nama murahan yang akan membuat bayi mudah dibesarkan. Sang putra memang sangat berbakat, pendidikan universitasnya sangat bermanfaat. Tak heran jika lelaki tua itu rela membiarkan putranya memilih nama tersebut. Jadi Li Chengwen terus berkata, Chong Chong saja, kedengarannya bagus. Kakek San baru saja mengatakan nama ini memiliki makna yang dalam. Nama ini bagus. Apa maksud dibaliknya? Kalian tadi bilang namanya tidak bagus. Ya, karena semua orang menyukainya, aku tidak akan berkomentar lagi, kata Chen Xiuzi tanpa daya. Yang Yunu sangat menyukai nama ini, dan bahkan menyenandungkan lagu anak-anak serangga terbang. Serangga terbang? Siapa yang kau pikirkan? Serangga kecil itu tampaknya menerima julukan itu dengan sangat baik. Seolah-olah mendengar panggilan Li Chengwen, matanya yang kecil melirik ke sana kemari dan kemudian mulai mengoceh. Melihat ini, Li Chengwen tak kuasa menahan tawa haha. Lihat, serangga itu menjawabku, serangga itu menjawabku. Sebelum Li Chengwen selesai berbicara, tindakan Chong Chong selanjutnya membuat senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang. Wow, wow. Suara celotehan itu seketika berubah menjadi ratapan, tanpa peringatan apapun. Tangisan bocah kecil itu membuat Chen Xiuzi, yang sedang menggendongnya, menjadi bingung. Berdiri di dekatnya, Sandaki bertanya dengan bingung, mengapa dia mudah menangis? Li Lao-er, kemampuan medismu biasa-biasa saja. Pergilah dan periksa denyut nadi Chong Chong dan lihat apa yang salah. Li Chunqiu merasa geli sekaligus jengkel. Tangisan bayi itu begitu keras, dia sepertinya tidak mengalami masalah apapun. Namun, Li Chunqiu tidak banyak mengetahui tentang bayi itu. Bayi itu baru saja lahir dan denyut nadinya belum sepenuhnya berkembang. Jadi dia hanya bisa meminta bantuan neneknya dan nenek Fu. Sebelum nenek dan nenek Fu sempat berbicara, Li Yunfei tiba-tiba menyadari bahwa sudah 4 atau 5 jam sejak bayi itu lahir, dan langit pun berangsur-angsur cerah. Saya rasa saya sudah mengingatkan diri sendiri sebelumnya untuk memberi anak itu air hangat, tapi saya hampir lupa. Bukankah sebaiknya kita memberi cacing itu air hangat? Perawat baru saja menyuruh kita melakukannya. Setelah mendengar kata-kata Li Yunfei, Chen Xiuzi dan yang lainnya akhirnya mengerti alasannya cepat. Cepat, pergi ke ruang air dan ambil air untuk memberi Chong Chong air. Biarkan air itu membilas perutnya dulu, agar nanti lebih mudah menyusuinya. Ruang bayi ler?
Mungkinkah tegukan air pertama yang saya berikan kepada putra saya adalah air keran dari dispenser air rumah sakit? Li Yunfei bergumam sendiri, tetapi menjawab dengan tenang. Baiklah, aku akan segera mengambil air. Ibu, nenek, kalian berdua urus Cong-Cong dulu. Setelah mengatakan itu, Li Yunfei mengambil gelas bersih dan berlari keluar. Yang Yudie tidak bisa banyak membantu dari samping. Jadi dia ingin pergi bersama saudara iparnya dengan harapan bisa ikut membantu. Namun, bagaimana mungkin Li Yunfei bisa bepergian bersamanya? Dia perlu kembali ke ruangan kecilnya untuk mengambil air mata air. Jika saudara iparnya, Yang Yudie, mengikutinya, bukankah dia akan ketahuan? Mendengar itu, Li Yunfei langsung keberatan. Berkata, kau tetap di sini bersama adikmu dan telepon kakek nenek Cong-Cong untuk berbagi kabar baik. Aku belum menelepon mereka karena takut mengganggu istirahat mereka di malam hari. Aku akan segera kembali, jadi kau tidak perlu ikut denganku. Namun, sebelum saudara iparnya sempat bereaksi, Li Yunfei sudah sampai di sudut tangga dan menghilang. Ketika Li Yunfei sedang membuat air jahe dan gula merah untuk istrinya, Yang Yunu, saat itu masih tengah malam. Dia bisa berlari ke atap rumah sakit dan menyalakan api unggun. Tapi sekarang sudah fajar, tanpa perlindungan malam. Begitu kayu bakar dinyalakan, bukankah kepulan asap yang besar itu akan menarik perhatian mobil pemadam kebakaran? Oleh karena itu, metode lama untuk naik ke atap sudah tidak lagi. Jika semua cara lain gagal, lupakan saja polusi lingkungan dan nyalakan saja api untuk merebus air di ruang kecil itu. Dengan perbedaan waktu di ruang kecil, mungkin tidak akan memakan waktu lama dari menyalakan api hingga air mendidih. Dan bahkan mungkin cukup untuk menciptakan ilusi bahwa Anda baru saja kembali dari ruang boiler untuk mengambil air. Setelah kamu mengambil keputusan, langsung saja lakukan. Li Yunfei bergegas ke atap, dan setelah memastikan tidak ada siapapun di sana, rohnya langsung memasuki ruang kecil itu dan mulai bekerja. Dia menggunakan sebuah panci untuk mengambil air mata air dari ruang tersebut, meletakkannya di atas rak kayu bakar, dan menyalakan api yang besar. Hanya dalam beberapa menit, air itu mendidih. Air yang lebih sedikit akan mendidih lebih cepat, cukup untuk mengisi sebuah cangkir. Tak lama kemudian, roh Li Yunfei kembali ke tempatnya, dan secangkir air mendidih muncul begitu saja di tangannya. Dia meniupnya sambil berjalan, mencoba mendinginkannya dengan cepat. Ketika Li Yunfei kembali ke bangsal dengan cangkir itu mengeluarkan uap. Airnya terlalu panas, jadi ibu dan neneknya menemukan dua mangkuk kecil yang mereka bawa dari rumah dan berulang kali menuangkan air panas ke dalamnya untuk mendinginkannya.